saya di sini bersama Bang Ilham, pengacara juga, kemudian sama Bang Yoni. Ini pada hari ini kita press conference ya mengenai persoalan hak cipta, undang-undang hak cipta ya, mengenai ciptaan lagu-lagunya Bang Yoni yang ada sekitar 80 lagu. Gitu kan Bang Yoni ya? Ada 80 lagu, kemudian memang sebelumnya ada laporan polisi yang disampaikan Bang Yoni ya mengenai persoalan hak cipta lagu-lagu yang ada. Ini gimana? Sorry, jeda ya. Cabut aja lokannya, Pak. Ya. Kemarin Bang Yoni ada bertemu saya minta konsultasi ya mengenai persoalan hak cipta ini. Jadi kita banyak sharing dan memang Bang Yoni minta bantuan saya juga untuk menambah kekuatan kuasa hukum ya yang mendampingi Bang Yoni. Jadi saya memang bersedia. Ini dalam konteks posisinya membantu supaya persoalan ini menjadi clear, kemudian tidak kemudian lari kemana-mana. Jadi kita akan membantu Bang Yoni ini dalam konteks intinya persoalan clear, kemudian tidak ada yang dirugikan, baik bagi Bang Yoni sendiri sebagai pencipta lagu maupun bagi siapapun juga yang kemudian merasa disasar ya. Jadi memang kemarin ada laporan polisi dan kita sudah pelajari. Yang pertama adalah bahwasanya sebenarnya maksud dari laporan polisi ini baik dari Bang Yoni ini adalah untuk mendapatkan hak keadilan bagi posisi beliau sebagai pencipta lagu ya. Ini terkait dengan undang-undang hak cipta ya. Jadi begini, siapapun dari kita, kalau kita menciptakan satu benda atau apapun juga, tentunya kita ingin dihargai dari nilai ciptaan kita. Atau kita ciptakan TV, ada nilai ciptaan TV tadi, kita dihargai. Ada kita ciptakan motor, kita dihargai dalam ciptaan itu. Termasuk juga ada kita ciptakan lagu, kita minta dihargai terhadap lagu itu. Jadi inilah yang kemudian cita-cita dari Bang Yoni ini menyampaikan ini semua di sini itu untuk itu, yaitu supaya hasil ciptaan ini dihargai. Tapi Bang Yoni juga sebenarnya menghargai penyanyi, karena ciptaan lagu tanpa penyanyi juga nanti sifatnya kosong begitu. Jadi harus ada penghargaan juga terhadap penyanyi. Hanya saja semua ini kan terkait dengan undang-undang hak cipta dan terkait juga dengan wadah-wadah dari apa yang kemudian memadahi posisi-posisi pencipta lagu. Ini yang kemudian mungkin ada yang belum dapat pakemnya atau ada saluran yang tersumbat dari proses di undang-undang hak cipta ini, sehingga kemudian Bang Yoni ini mencari jalan gitu. Apakah nanti jalannya lewat hukum ataukah lewat sosiologis. Jadi ini yang sedang dikerjakan. Jadi di sini saya membantu Bang Yoni supaya akan ada titik terang dari persoalan ini begitu. Kita nggak sasar siapa-siapa ya, tapi memang ada laporan polisi yang kemarin memang terduga adalah Lesti Kejora. Nggak bisa kita pungkiri ya. Jadi terduga adalah Lesti Kejora. Tapi sebenarnya beliau belum tentu bersalah. Begitu. Kenapa? Karena setelah kita pelajari dokumen-dokumennya dari akun-akun YouTube, memang ada banyak akun. Ada banyak akun yang kemudian menampilkan profil nyanyian Lesti Kejora, dan tapi akunnya berbeda. Ada akun namanya A, ada nama B, ada nama C, ada nama D. Banyak sekali akun-akun ini kemudian yang menampilkan profil penyanyi Lesti Kejora, dan lagu-lagu ada yang lagu ciptaannya Bang Yoni begitu. Nah, lagu-lagu ini kemudian kita nggak tahu siapa yang memanfaatkan siapa ini. Apakah akun-akun ini memanfaatkan Lesti Kejora, juga memanfaatkan Bang Yoni sebagai pencipta, satu sebagai penyanyi, supaya apa? Punya nilai jual. Nah, di antara akun-akun ini ada beberapa akun kemudian yang tampaknya akun berbayar. Jadi kita sudah dapat materinya, ada beberapa akun yang sifatnya berbayar. Jadi dan mereka mengkondisikan sebagai fansnya Lesti Kejora. Jadi benang merahnya belum kita dapat apakah ada kaitan dengan Lesti Kejora atau memang ini akun yang dibuat masing-masing, kemudian karena dia punya brandnya adalah Lesti Kejora, mereka pakai itu. Jadi ini yang dikejar. Jadi saya jernihkan laporan polisi yang kemarin itu ya, Bang Ilham ya, itu dibuat untuk kepentingan mencari tahu akun-akun ini.
begitu. Akun-akun ini karena patut diduga akun-akun YouTube ini yang nama-nama pemilik akunnya bermacam-macam ini menggunakan posisi lagu-lagu ciptaan Bang Yoni dan penyanyinya adalah Lesti Kejora, tapi patut diduga mereka belum atau tidak membayar royalti karena mereka lewat YouTube kan. Tapi di sisi lain mereka menerima yang namanya komersil. Jadi menerima dari YouTube, menerima juga dari pelanggan. Jadi kalau mau mendengarkan akun mereka harus berbayar. Itu yang sudah kita dapat. Inilah yang kemudian mau kita cari lewat laporan polisi tadi. Jadi laporan ini bukan berarti menyasar kepada Lesti Kejora, tapi menyasar kepada akun-akun yang ada tadi. Jadi itu tadi yang kemudian saya sudah dapat kejelasan dari Bang Ilham, itu memang tujuannya laporan polisi. Tapi karena laporan ini sudah berjalan, ya baiklah, kan ini juga terkait dengan hak dari Bang Yoni dan terkait dari gunanya Undang-Undang Hak Cipta. Jadi ini kita biarkan berjalan dulu untuk menyasar akun-akun ini. Jadi itu jelas ya. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mempersalahkan seorang Lesti Kejora, tapi lebih kepada mencari tahu siapa yang kemudian menjadi pemain-pemain yang kemudian melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Begitu. Itu tadi ya. Yang kedua, kita bicara mengenai soal undangan dari LMKN. LMKN ini kepanjangannya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, yang memang mewadahi semua tagihan-tagihan royalti perform maupun royalti tampil performing ya, yang ada baik secara live maupun yang ada di misalnya di kafe-kafe, kemudian di mall, kemudian di karaoke. Itu kan kumpulan dananya pasti banyak masuk ini, dan bagaimana distribusinya terhadap para pencipta lagu gitu. Jadi ini juga kita dapat undangan dari mereka. Oke, nanti dalam minggu depan kami, Bang Yoni, saya sama Bang Ilham dan tim akan bertandang ke LMKN kantor sana untuk mencari tahu apa-apa yang ada di sana, kemudian apakah ada yang kurang dari yang mereka punya, atau ada yang kurang dari yang kami kerjakan. Jadi itu dia yang kemudian kami akan menerima undangan dari LMKN. Syukur-syukur LMKN juga mengundang pihak Lesti Kejora sebagai yang penyanyi juga yang namanya banyak tercantum dalam akun-akun YouTube tadi, begitu. Sekali juga mungkin klarifikasi mengenai banyak perform yang kemudian tampil dalam YouTube, yang kemudian apakah ini sudah sesuai pakem perundang-undangan atau tidak, gitu. Jadi itu yang kami jelaskan. Nah, dalam press conference ini memang itu tadi kami sampaikan supaya jangan sampai ada praduga negatif terhadap laporan polisi yang ada. Kemudian ada juga nanti sentimen negatif. Jadi kita dudukan. Kita juga kepentingannya nggak cuma membela Bang Yoni ya, tapi kita juga membela penyanyinya juga. Jangan sampai ternyata si penyanyi juga dimanfaatkan oleh akun ini. Begitu. Jadi ini yang kita sedang upayakan. Begitu dari saya. Nah, mengenai teknisnya silakan teman-teman boleh bertanya, baik mengenai perkembangan laporan polisi kepada Bang Ilham maupun mengenai lain-lain mengenai ciptaan kepada Bang Yoni. Tapi sebelum sampai ke sana, nanti saya persilakan Bang Ilham untuk bicara dan Bang Yoni juga untuk menyampaikan unek-uneknya, begitu. Ya, silakan Bang Ilham dulu sebagai kuasa hukum yang terdahulu yang sampai sekarang menjadi kuasa hukum Bang Yoni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya media. Mungkin penambahan sedikit soal persepsi atau pikiran-pikiran negatif dari netizen. Mungkin pada dasarnya semuanya nggak pernah saya pikirkan soal netizen karena dia nggak mengerti. Jangankan netizen, yang pakar hukum yang mengerti hukum aja sendiri, dia berani ngejudge, tapi dia nggak pernah tahu substansinya apa gitu kan. Padahal di hukum itu sendiri azas yang dikedepankan azas praduga tak bersalah. Bisa mengatakan tadi udah dijelaskan sama Bang Doyo bahwasanya kita nggak bisa memojokkan salah satu, baik itu terlapor ataupun pelapor gitu kan, karena ini masih proses berjalan, semuanya dalam penyelidikan ya. Jadi kadang-kadang yang saya sangkan untuk pakar hukum yang di media yang berstatement lah, tapi yang bersifatnya
mendidik atau edukasi gitu kan. Mereka menjelaskan bahwasanya oh Lesti tidak bersalah, oh Pak Yoni bersalah. Itu tidak boleh. Karena ini mereka nggak tahu masalah yang kita laporkan sendiri, padahal udah kita sampaikan di media-media bahwasanya kita masalah mechanical right, bukan performance right, bukan LMKN, nggak ada hubungannya sama LMKN gitu kan. Tetapi semuanya bicara royalti gitu. Jadi itu yang saya disayang kepada pakar hukum yang mengerti hukum lah. Jangan pernah ngejudge, berstatement lah, tapi untuk mendidik orang-orang yang tidak mengerti, akhirnya menjadi kesalahpahaman persepsi bagi masyarakat, bagi netizen semuanya. Jadi sangat disayangkan untuk pakar hukum itu sendiri, tolonglah berbicara, jangan ngejudge, jangan ngambil kesimpulan gitu. Kedepankanlah azas praduga tak bersalah itu. Tanya kita kan semuanya welcome aja. Setiap wartawan media yang nelfon kita, siap kapan, nggak pernah deh kita tutupin. Itu untuk netizen ya, untuk masyarakat baik netizen maupun yang pengacara-pengacara atau yang pakar hukum lainnya. Yang kedua, mungkin saya juga di awal harusnya kan menyampaikan selamat bergabung Bang Delipa. Oh iya. Mudah-mudahan menjadi kekuatan yang lebih, bukan kita pengen berperang, tidak, untuk bertukar pikiran, untuk lebih objektif masalah kita ini, pemecahannya, jadi tidak bersinggungan dengan, tidak ada yang merugikan ya pihak lain gitu. Mungkin itu dari saya. Ya, jadi mengenai laporan polisi sendiri itu terkait dengan mechanical right ya. Kita nanti dalam itu apa. Tapi yang jelas banyak masyarakat yang belum paham apa itu performance right, apa itu mechanical right ya. Jadi memang nanti kita sama-sama dalam itu. Tapi paling tidak posisi berikutnya adalah memang kita akan memenuhi undangan dari LMKN. Sebelum sampai ke sana, tentunya ada Bang Yoni selaku pemilik ciptaan-ciptaan lagu ini kemudian bisa menyampaikan apa undang-undangnya Bang, sampai akhirnya ini jadi persoalan Bang.